Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sehat selalu, semangat terus belajarnya, semangat beribadah, kemudian taat dan patuh sama orang tua. Di sini ibu punya satu buku, tahu kan? Ini kan berarti untuk buku catatan dan sebagainya. Ternyata ada loh ada malaikat Raqib dan Atid yang dia ini mencatat amal kebaikan dan keburukan kita, dan itu akan ada selalu di kanan dan di kiri kita. Dan beliau itu adalah terbaik banget CCTV dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Allah akan selalu mengawasi kita dan yang akan mencatat semuanya dari kita bangun sampai kita tidur lagi itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Jangan terbalik. Kalau Raqib Munkar dan Nakir itu dia adalah yang menanyakan kita nanti di alam kubur. Dan ada banyak sekali malaikat-malaikat yang Allah ciptakan di dunia ini dan kita tidak bisa mengetahuinya berapa jumlahnya. Bahkan kalau kita pagi nih ya, pagi ini tadi nih kita nih udah baca nih Al-Mat Surat udah kita baca, maka akan ada 70.000 malaikat yang akan bersolawat kepada kita sampai nanti petang sore hari. Kemudian nanti nih jam bada asar sampai ke maghrib, kalau kita membaca Al-Mat Surat kembali akan ada 70.000 malaikat yang akan bersolawat kepada kita sampai ke pagi harinya. Masya Allah ya. Karena yang namanya malaikat penjaga malam dan penjaga siang itu kan berbeda-beda dan itu ada sifannya. Ketika pagi itu habis subuh kita nggak boleh tidur. Kenapa? Karena di sana malaikat itu lagi berseliweran untuk shiftnya yang malam naik ke atas ke langit, dan yang untuk yang ke siang itu akan turun ke bumi. Maka dari itu di sana kita nggak boleh tidur. Kalau kita tidur akan ada setan-setan yang akan mengganggu kita. Begitupun nanti ketika kita kalau tidur di sore hari. Terus kemudian wajib untuk kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, karena itu ada di dalam 6 rukun iman. Nah, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin itu ada ternyata. Kan kalau Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jin dari api, sedangkan manusia dari saripati tanah. Malaikat itu selalu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir. Tugas-tugasnya dilakukan semuanya sama malaikat. Kalau manusia dan jin, ada yang taat, ada yang durhaka, ada yang sholat, ada yang enggak, ada yang dia berlaku maksiat, ada yang tidak, gitu. Kemudian kalau malaikat tidak punya akal, kalau malaikat itu tidak punya nafsu, maaf ya. Kalau malaikat tidak punya nafsu, tapi kalau manusia dan jin itu punya nafsu. Makanya kita kalau lagi lapar gitu kan, kita akan makan dan minum sampai puas, sampai kenyang. Kemudian malaikat tidak punya jenis kelamin. Kalau manusia dan jin itu punya jenis kelamin. Ingat ya, manusia ada 2 jenis kelamin, oke? Bukan 19, tapi laki-laki dan juga perempuan. Kemudian kita, manusia dan jin itu kawin. Kalau malaikat, dia akalnya bersifat statis, lurus. Tapi kalau manusia dan jin, dia punya akal pikiran dan dinamis kesana kemari gitu. Nah, di sini ada 10 macam malaikat yang wajib kita ketahui. Dan insya Allah teman-teman tahu ya tugasnya apa, nama malaikatnya siapa. Jangan kebalik, Israfil itu yang meniup sangkakala nanti di hari kiamat. Kalau Israel dia yang akan mencabut nyawa kita. Dan kemudian malaikat Mikail itu menyampaikan berita berupa rezeki, jodoh, kemudian nikmat, punya banyak uang dan yang sebagainya. Jibril itu adalah sebagai ketua geng dari para malaikat, atau kita sebut dengan penghulunya dari semua malaikat. Beliau menyampaikan wahyu, mendampingi Maryam untuk melahirkan Isa. Kemudian malaikat Jibril ini
mendampingi Nabi Muhammad untuk peristiwanya Isra dan Mi'raj, untuk naik ke Sidratul Muntaha. Dan di setiap langit yang Nabi Muhammad datangin, kunjungin, langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, itu semuanya, setiap langit itu dijaga oleh berpuluh-puluh ribu malaikat. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu naik ke atas arsy Allah gitu kan, ke tempat singgasananya Allah, itu akan ada berkali-kali lipat malaikat yang akan menjaga di sana. Masya Allah ya. Bahkan ternyata di setiap diri manusia itu, ketika kita di dalam rahimnya seorang ibu, itu ada malaikat yang akan membimbing kita. Kemudian pas kita lahir di dunia, ada malaikat yang akan mencatat amal dan kebaikan dan keburukan kita. Nanti di hari kita meninggal dunia, itu ada malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita. Jadi setiap manusia ada yang menyertai diri kita di setiap langkah kita. Ketika teman-teman ya, kita sudah beriman sama Allah, beriman kepada malaikat Allah, pasti ada kisah-kisah gitu kan, kisah-kisah malaikat-malaikat yang dia membantu para nabi dan para rasulnya. Ceritain ya di private comment. Terus kalau udah, kan kalau kita beriman sama malaikat pasti ada hikmahnya dong. Apa yang kita rasakan ketika kita beriman sama malaikat? Tentunya yang paling utama adalah semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang lainnya kan? Yang lain-lainnya itu silakan teman-teman catat di private comment. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.